Oke, rekan-rekan media, terima kasih. Jadi hari ini kita baru selesai, mungkin sekitar hampir 5 jam kita diskusi gelar perkara di atas. Alhamdulillah kasus Iqbal ini ditangani langsung sama Kanit Jatanras ya, dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dia adalah anak jenderal bintang 2 dan yang satunya lagi anak wali kota. Secara bersama-sama. Ya, jadi mereka melakukan pengeroyokan secara bersama-sama. Mukanya juga bibirnya masih agak bonyok, terus tulang rusuk kiri juga ada cedera, ya kan? Ada pembengkakan di jantung. Jadi ini luar biasa ya. Perilaku seperti ini yang dilakukan oleh oknum tadi yang mengaku anak jenderal bintang 2 ini udah parah banget. Ini manusia apa bukan, kita nggak ngerti ini. Ini udah kayak Mario Dendi jilid 2 nih. Gitu. Jadi kita memang serius banget untuk tanganin kasus ini dan sekarang pun sudah viral, sudah di mana-mana. Jadi kita minta kepada Kapolres Jakarta Selatan untuk langsung menindak tegas, menangkap tahan orang itu. Biar mereka tahu bahwa ini adalah negara hukum. Negara hukum siapapun sama. Mau tukang beca kek, mau anak jenderal kek, mau anak presiden, sama kedudukannya di mata hukum. Bang, kronologisnya boleh ceritain Iqbal gimana awalnya pertama? Ya izin. Jadi ceritanya dari awal kami bersama bunda saya dan timnya sedang ada acara di SCBD. Lebih tepatnya di tempat Pak Hotman di The Edge. Setelah itu sekitar jam 2 malam bunda saya pulang duluan dan akhirnya di situ karena emang bunda saya lagi sedang menyambut tamu di sana. Lalu kami disuruh untuk menunggu agar menyelesaikan pembayaran bill. Karena di situ isinya saya, supir saya, dan 3 asisten dari ibu saya. Jadi sebentar saya potong. Iqbal ini adalah anaknya Putri Maya Rumanti, asistennya Hotman Paris. Beliau yang pegang 911 dan Kopi Joni. Lanjut. Ya, setelah itu sekitar jam 3 kami kembali karena kami stay di Arion Kemang. Jadi otomatis dari arah SCBD kami melewati Golden Tiger Kemang. Nah, yang dimana itu jam sudah setengah 4 sesuai dengan video yang saya rekam. Itu di setengah 4 itu lagi sedang bubar. Di situ lagi crowded banget, orang-orang lagi pada mulai keluar. Jadi saat kami berjalan di situ tiba-tiba mobil kami tersenggol, hanya spionnya. Dan supir saya turun untuk melihat. Karena saya tahu bagaimana supir saya akhirnya bilang ke supir saya untuk abang masuk aja biar saya yang selesaikan. Karena saya berpikir saya sudah melihat orang itu dengan keadaan yang cukup kurang sadar gitu kan. Jadi saya takut kalau supir saya yang turun takut terjadi keributan gitu. Jadi saya turun dan saya sempat ngomong baik-baik. Saya bilang, "Bang, mobil saya hanya lecet sedikit dan mobil abang juga lecet sedikit. Kalau emang mau diselesaikan, mari kita selesaikan." Gitu kan. Saya bilang. Bahkan saya sempat bilang, "Saya minta maaf, Bang, kalau ada salah, lebih baik kita selesaikan di hotel tempat saya menginap." Karena posisinya di sini sudah terlalu ramai. Maaf, di situ banyak sekali semacam bodyguard pakai baju hitam yang kami juga kurang tahu mereka siapa gitu kan. Selain dari guard Tiger Kemang ya. Nah setelah itu setelah saya ngomong seperti itu dia masuk ke dalam mobilnya dan dia memundurkan mobilnya dan saat dia munduri mobilnya justru dia menabrak lagi mobil yang ada di belakang dia. Setelah itu dia turun lagi dan dia langsung menghampiri pintu supir saya. Dia langsung buka pintu supir saya dan dia tarik supir saya keluar dan dia tinju supir saya. Langsung dieksekusi di situ beberapa kali hantaman lah di situ. Nah, setelah itu supir saya sempat lari dan saya berpikir untuk memindahkan mobil dulu karena itu macet parah sekali gitu kan. Tapi ternyata saat saya baru mau masuk dalam mobil, supir saya udah kena tendang, udah parah banget. Dan di situ ada salah satu guard yang terlihat jelas banget di video dia tidak memisahkan. Itu yang kami juga cukup sayangkan. Setelah itu saya langsung kejar supir saya
Dan saya katakan kepada supir saya, "Bang, abang pergi dari sini," kata saya. "Biar nanti kita yang selesaikan, kita yang obrolkan." Karena saya di situ berpikir bahwa saya lebih kecil gitu dan mereka besar-besar. Apakah mereka tega gitu kan mau pukulin saya gitu kan? Nah, jadi saya suruh supir saya pergi. Nah, setelah itu supir saya pergi dan saya balik lagi ngomong ke orang yang mengaku anak oknum dari Jenderal Bintang 2 itu. Intinya saya kembali lagi ngomong, "Bang, saya minta maaf kalau ternyata ada omongan saya atau supir saya yang salah gitu kan. Nah, mari Bang kita selesaikan aja di Arion Hotel gitu. Hanya 200 meter dari sini Bang." Saya sempat bilang gitu. Tiba-tiba dari belakang saya dipiting, itu pun saya nggak tahu siapa yang meeting, dan saya dibanting. Yang saya ingat hanya saya ditendang di bagian perut sebelah kiri saya. Setelah itu saya tersungkur dan saya nggak tahu berapa kali dan berapa banyak berapa orang yang di situ ikut menendang, memukul, dan di situ saya sempat udah pingsan. Jadi setelah itu dia udah semua hilang barang-barangnya. Dompet, isinya juga ada uang hampir 15 juta, handphone. Yang kehilangan dompet dengan uang cash ada sekitar 15 juta dan ada dolar sekitar 15.000 dolar di situ dan juga handphone. Tapi udah ditegesin lagi belum sih selama dari kejadian sampai sekarang itu bener anak dari anggota jenderal? Nah, kita oke. Udah lama. Oke, mungkin Bang Tommy bisa jelaskan. Jadi tadi udah lama ya bicara dengan Kanit ya, dan kita sudah mendalami kasus ini. Kurang kencang suara Ya, Pak. jadi kita udah lama ya mendalami kasus ini dari Pak Iqbal, Mas Iqbal. Jadi intinya kemarin tuh dari kejadian awal sampai terjadinya Iqbal dikeroyok itu mungkin ada beberapa faktor lah. Faktornya yang pertama adalah mungkin dari pihak yang mengaku anak jenderal dan anak wali kota itu menjadi pemicu pertama. Nah, pemicu ini kita dalamin juga. Apakah dia dalam minuman keras atau obat-obat? Itu kan juga bisa dikatakan seperti itu, tapi nanti biar polisi lah yang mendalami. Kita tadi melihat bahwa kenapa, karena memang adanya indikasi semua tuh sudah lemah seperti ini dihajar, sudah lemah seperti ini dipukulin, bahkan dijarah atau dicuri semua barang-barangnya. Kan ini sungguh tega sekali gitu loh, sungguh kejam. Nah, ini yang kita dalami, makanya mungkin dari Polres Jakarta Selatan ini bisa melihat nih apakah ini ada unsur obat-obatan ataukah minuman keras di dalam situ. Nanti bisa melihat dari situ karena kejam sekali ya dari situ ya. Gitu. Ini mungkin tambahan kalau tidak diselamatkan sama dua asisten ibundanya yang ada di dalam mobil, kemudian dibantu sama tukang kopi Starling yang ada di situ, langsung diangkat ke mobil, langsung dibawa kabur, langsung dibawa ke hotel gitu. Kalau enggak mungkin habis di situ. Karena patut diduga pelaku ini yang mengaku anak jenderal tadi itu dalam keadaan tidak sadar. Ya kan, dia lagi dalam pengaruh alkohol atau mungkin bisa aja narkoba. Makanya kita minta kepada penyidik untuk diusut tuntas, ya kan. Jangan sampai hanya dikenakan pasal pengeroyokannya aja 170, tapi juga mungkin dia bisa dikenakan pasal-pasal yang lain seperti dia melakukan pengancaman dan pemerasan karena uang juga hilang. Kemudian juga dia melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika, itu biar diusut tuntas lah. Memang pas yang kamu bilang dua orang punya wewenang pegingan itu, dia ngomong sendiri sama kamu atau gimana mungkin kamu tahu dia punya? Iya, jadi saat dia tarik supir saya untuk turun, itu sebenarnya sempat ada bincang di situ. Dan supir saya juga emang sempat, "Bang, udah," gitu kan. Nah, di situ saya juga bilang sama abang itu, dan saya sempat rangkul abang itu. Dan saya rangkul, "Bang," kata saya, "kita selesaikan baik-baik. Kita tahu kondisi kita bagaimana," gitu kan. "Saya tahu kondisi abang sedang bagaimana." Nah, di situ dia bilang, dia sempat tampar saya di situ, dan dia bilang, "Kamu nggak tahu siapa saya anak Jenderal Bintang 2," kata dia. Dan ada satu temannya di belakang, dan dia juga bilang seperti itu. Dia bilang, "Saya anak wali kota," kata dia. "Jadi kalian jangan macam-macam." Seperti itu. Sempat ada perlawanan pada saat itu? Saya nggak bisa ngelawan sama sekali karena jujur saya menyingkirkan supir saya itu dengan tujuan supaya nggak ada keributan.
Karena menurut saya, apakah mereka badan sebesar itu mau menghajar saya gitu kan? Itu yang mengapa saya turun gitu. Udah ada namanya belum Bang Iqbal? Udah Oke, langsung kita ada nama belum? kita sudah coba profiling ya pelaku pengeroyokan ini. Triggernya kan dari mereka berdua nih, yang aku anak jenderal sama yang aku anak wali kota. Walaupun di sekitarnya banyak, mungkin ada almost around 20 orang lah ya, 20 orang badan gede-gede gitu loh. Jadi kita sudah coba lakukan profiling. Menurut informasi sementara ya pelaku bernama Rizky, ya patut diduga bernama Rizky Adiputra. Ya profesinya itu dia staf ahli DPR RI gitu loh. Karena kejadian juga dia menggunakan mobil R3, jadi kami berpikir bahwa kalau anak jenderal tuh rasanya anak wali kota nggak mungkin dia menggunakan R3. Kalau kata Bang Uya Kuya dari Malang, masih bagusan kerenan mobil lu. Iqbal, mobil lu Innova 2019, dia mobil R3. Jadi kita berpikir bahwa orang ini hanya menggunakan label jenderal aja untuk menakut-nakutin orang, ya kan? Untuk mengintimidasi Mas Iqbal dan supirnya. Itu yang saat ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Untuk selebihnya, untuk detailnya karena kami sudah serahkan ke polisi, tentunya biarlah Polres Jaksel untuk melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Harapan kami segera tangkap orang itu, karena ini bahaya, meresahkan, apalagi membawa label anak jenderal atau anak wali kota. Tidak pantas lah, ya kan? Harusnya dia kalau memang anak jenderal, dia berperilaku jenderal, itu kan orang pintar, ya kan? Bang, maaf, tadi yang namanya Rizky Adiputra. Putra itu dia yang staf ahli DPR RI atau bapaknya yang staf ahli DPR RI? Dianya. Dia bekerja di staf ahli DPR RI. Terus yang satunya siapa? Kalau untuk orang tuanya belum diketahui apa benar anak dia? Ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ya. Masih dalam lidik. Gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Kanit Jatandras bisa segera akan menginformasikan kepada kita untuk update terbarunya. Karena kami minta jangan sampai orang ini berkeliaran, tangkap orang ini dan tahan, biar dia berpikir, biar dia bisa merenung bahwa ini adalah negara hukum. Siapapun di negara ini yang melakukan perbuatan seperti itu, apalagi jelas kejam banget, keji banget, pengeroyokan terhadap Mas Iqbal yang notabene badannya kecil begini, kalau nggak dibawa sama asistennya bundanya, udah mungkin kita nggak tahu Bang, apa yang kejadiannya terjadi. kapan Bang? Hari Jumat Hari Jumat sekitar pukul 3 pagi. 3.40-an lah, 3.30, 3.40. Jumat itu pas Ya kemarin. Jumat kemarin. Pas kamu bangun udah di rumah sakit atau masih di jalan? Iya, Bang? dalam keadaan pingsan. Pas Terus saya dibawa bangun itu dalam keadaan pingsan, saya diinfus di hotel. Di Oh, hotel. di hotel. Itu yang bawa siapa mungkin? Asisten bunda Oh, saya yang yang ada di belakang mobil. kamu itu ya? Iya. Kan di dalam mobil itu ada 4 orang. Itu kan ada berapa orang itu cuma satu nama satu itu. Ada yang lagi nggak nama yang kita ketahui? Untuk saat ini kita masih dalam lidik dulu, kita khawatir ada amis ya. Jadi mungkin nanti biar kepolisian yang akan melakukan langkah selanjutnya. Itu yang nyebut namanya Rizky dari polisi atau dari mungkin dugaan Iqbal? Enggak, kebetulan kan Golden Tiger Club ini kan termasuk salah satu ownernya, mungkin rekan-rekan media tahu lah, ini kan dari Holy Wings kan. Jadi kita artinya ini sebetulnya keluarga gitu loh ya, dengan tempat hiburan ini gitu loh. Iya, Makanya nama si Rizky itu dari pihaknya Iqbal, dari polisi Da- yang ngasih tahu. enggak dari pihak Golden Tiger. Golden Tiger. Karena dia sering sebagai pengunjung, dia sering datang ke situ. Oke? Oke. Siap. Oke. Ya, Baik. Nama. Ada. Ya, ini OP-nya. Ya nih. Boleh ke atas. Boleh sini Bang. Ya. Kita kayak Ya, kalau menurut keterangan dokter ini, jadi ada jantungnya juga ya, Terjadi sedikit pembengkakan. Karena dia diinjek-injek kan. Iya. boleh ke sini foto. Balik. tengah-tengah. Tengah boleh. Nah, Ronsennya. Rongsen, oke Rongsen. Selesai gelar dengan Kanit Jatandras
Jadi yang tangani nanti adalah kriminal umum, Krimum Jatanras terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai anak Jenderal Bintang 2 ya, dan anak wali kota serta ada gengnya. Jadi pengeroyokan itu dilakukan di depan Golden Tiger Club Kemang. Jadi Mas Iqbal pada saat itu baru pulang kerja habis meeting lewat daerah situ, ternyata mereka baru bubar, kemudian mobilnya Mas Iqbal disenggol atau tersenggol. Berhenti, ternyata mereka emosi, ya kan, mereka emosi padahal mobil juga nggak rusak gitu. Langsung gedor supirnya, langsung ditarik, dibantai, dieksekusi di situ. Akhirnya Mas Iqbal langsung teriak suruh lari. Karena Mas Iqbal berpikir mereka badan gede-gede semua, nggak mungkin lah mau menyakiti dia yang badannya kecil gitu. Tapi ternyata banyak orang, dia langsung dipiting, dibantai, ya kan, langsung sampai nggak sadarkan diri, sampai pingsan, uang hilang 15 juta, handphone, dompet dan lain-lain, dan dolar gitu. Kemudian di dalam mobil itu kan berempat mereka, mobil Innova, pelaku itu mobil R3. Rasanya nggak mungkin seorang anak jenderal menggunakan mobil R3 gitu. Jadi kita berpikir ini cuman speak up aja dia untuk nakut-nakutin, gertak orang gitu kan. Nah kemudian di dalam ini kan mereka berempat, supir, Mas Iqbal, kemudian dan ada tiga asisten bundanya. Mereka langsung melihat kondisi dia pingsan, langsung bawa kabur. Mungkin kalau nggak dibawa kabur dia nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin sampai kayak si Amit-Amit gitu kan yang kemarin Mario Dendi itu. Untuk bukti-buktinya sendiri? Bukti-bukti kita langsung visum, sudah juga langsung foto torak di Rumah Sakit Tebet. Jadi banyak bukti-bukti yang sudah kita sampaikan kepada Polres Jakarta Selatan gitu. Kita berharap pelaku ini segera ditangkap karena apa? Dia juga selain daripada melakukan pengeroyokan, ada indikasi bahwa dia tidak sadar karena menggunakan narkotika atau minuman keras. Karena mobil dia aja yang disenggol, kemudian dia mundur nyenggol mobil orang lagi. Artinya ke depan kena, ke belakang pun kena gitu. Jadi kita berpikir bahwa orang ini dalam keadaan tidak normal gitu. Bang, ada penganiayaan dan pencurian juga dong, Bang? Di mobil Iqbal kan 4 orang kalau nggak salah. Iya, lima orang. Pencuriannya yang dilakukan tuh yang ngeroyok. Ada kemungkinan itu yang ngeroyok, ada pengeroyokan terhadap Mas Iqbal. Karena itu barang-barang itu ada di Barang-barang tuh celana ada di saya celana. semua, sama di pokoknya di celana itu ada $15.000 US di kantong sebelah kiri saya, dan ada uang tunai 15 juta di kantong sebelah kanan saya, dan juga ada handphone Z Fold 5. Jadi semua hilang ya? Itu semua hilang. Oke, Bal, sebelumnya sudah pernah mengenal dengan sosok pelaku tersebut? Tidak pernah mengenal. Tidak pernah mengenal. Tidak sama sekali tidak mengenal. Tidak ada riwayat ada masalah ataupun kenal sebelumnya, nggak ada. Memang ketemu di situ gara-gara senggolan mobil spion aja. Ini masalahnya sih sepele, cuman yang menjadi fokus kita adalah badan sekecil begini sudah ibaratnya sudah nyerah, dia harus dipukulin seberat itu sampai akhirnya hilang barangnya semua. Itu kan tega sekali gitu loh. Padahal di situ ada guard, ada security, Golden Tiger yang melihat juga. Sebenarnya kan pengamanan tuh sifatnya adalah mengamani keadaan kan, bukan malah membuat provokasi sehingga beliau jadi tambah parah kan, akhirnya nggak sadar kan gitu. Berarti berapa orang Bang yang dilaporkan? Yang dilaporkan? Yang dilaporkan untuk awal kan, karena kan kita nggak tahu ya nilai nanti kan pengembangan. Jadi untuk awal 2 orang, ini 2 orang ini yang ngaku anak jenderal dan ngaku anak wali kota. Berarti identitas Kalau tersebut tadi menurut Bang Dedi tadi dan kita semua lihat memang udah ada yang dikantongin, makanya disampaikan tadi ke Kanit agar ini ditindaklanjuti gitu. Dalam kejadian tersebut apakah ada rekaman CCTV Bang, apa ada yang moto gitu? Nanti akan dilakukan sesuai dengan proses investigasi nanti, tentu mungkin ke arah CCTV ya. Kalau yang dari pihak kita ada video sih. Ada video. Ada video karena saya saat supir saya dikejar, saya sempat merekam. Iya. Dan di situ jelas di rekaman itu dia ada tendang, ada pukul, dan di situ pun ada guard Jelas ya? yang diam saja gitu. Jelas. Bang, ini kan ramainya kabarnya kan ya orang-orang petinggi Bang ya, anak orang petinggi. Ini dipastikan ini siapa Bang mungkin? Belum kita pastikan karena kan tadi baru mengantongi bahwa ini ada stafnya dari DPR. Nah, apakah mungkin itu kan harus diverifikasi lagi apakah benar kan gitu.
Tapi nanti biar polisian lah yang punya wewenang untuk bisa ngembangin ini masalahnya. Bang, Dan dari, bisa. dari 5 orang tadi yang di satu mobil sama Iqbal, apa Iqbal aja yang jadi korban? Dua, sama supir saya. supir. Jadi pertama supir dilakukannya pukulan oleh yang tadi oknum tadi dilakukan sampai akhirnya lari. Setelah itu Iqbal yang menjadi sasaran karena supir ini udah nggak kuat dipukulin kan, lari dia. Akhirnya supirnya saya suruh lari. Dan di situ saya sempat berdiskusi dengan si pelaku. Oh, udah keluar. Terduga pelaku. Yang pelaku Iqbal udah keluar mobil. Udah keluar mobil. Udah keluar. Saya minta maaf dan saya mengajak kalau misalnya ada yang dirugikan, mari kita selesaikan di hotel tempat kami menginap gitu kan. Karena hanya 200 meter dari situ. Dan tiba-tiba ada yang piting saya dari belakang dan membanting saya. Yang saya ingat hanya cuman tendangan di bagian sebelah perut kiri saya. Iya. Pokoknya di bagian sini, dan setelah itu saya udah nggak ingat apa-apa, saya cuma ngelindungin kepala saya saja. Iya. Itu peristiwanya kapan? Tepatnya? Hari Jumat dini hari, sekitar jam 3:30. Tanggal 12 kemarin? Tanggal 12. 12 Maret.